Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Otong Rosadi, sahabat pembelajar, di malam ini saya kembali menyapa sahabat dan saya ingin melanjutkan berbagi saya ketika kita mendiskusikan soal dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada dua orang yang disebut dengan Crazy Rich Indonesia, yaitu tindak pidana penipuan, tindak pidana pencucian uang, dan turut serta. Nah, sahabat, saya tidak ingin melanjutkan karena Bareskrim sedang terus melakukan pendalaman, melakukan langkah-langkah, tahap-tahapan penyidikan. Lalu kemudian sudah juga kita lihat adanya pemasangan label penyitaan terhadap beberapa aset yang diduga merupakan hasil dari perbuatan yang didugakan tindak pidana kepada dua orang Crazy Rich Indonesia itu. Ada sisi lain dari kasus ini. Sisi lain yang saya maksud adalah ketika salah seorang pesohor negeri ini, kita singkat dengan inisial NM, yang biasa juga disebut dengan Nyai, di beberapa unggahan videonya, Instagramnya, NM kemudian menyampaikan bahwa menurutnya ada juga Crazy Rich lain, bahkan menyebut domisil Crazy Rich itu sebagai diduga juga harta yang dikumpulkannya, kekayaan yang dikumpulkannya adalah kekayaan yang patut diduga berasal dari perolehan yang tidak sesuai gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh pesohor ini paling tidak menurut saya ada dua sisi. Sisi yang pertama, bisa saja saya misalnya menganggap apa yang dilakukan oleh NM adalah bagian dari partisipasi masyarakat untuk membantu penegak hukum di Indonesia, dan dalam setiap undang-undang itu disebutkan ada bab khusus atau pasal khusus yang mengatur tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat untuk melakukan atau mendorong berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum. Jadi apa yang dilakukannya bisa kita kategorikan sebagai ia melaksanakan perannya untuk mendorong APH, aparat penegak hukum, menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahkan di beberapa undang-undang itu sudah dimungkinkan mereka yang seperti ini, yang berani melakukan persaksian atau melakukan saksi, menyampaikan laporan, dia dilindungi sebagai saksi pelapor. Nah, tetapi di sisi lain, jika yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh NM sebagai pesohor itu, bisa saja dikategorikan kalau memenuhi pilihan katanya, kecenderungannya, tendensiusnya, bisa saja kemudian dikategorikan itu sebagai pelanggaran terhadap asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, yang tentu saja itu merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Karena apa? Di asas itu disebutkan bahwa seseorang tidak bisa dikatakan bersalah dari mulai proses atau tahapan ia disangka melakukan perbuatan, kemudian ditahan, diperiksa, dimajukan ke dalam persidangan, sebelum hakim kemudian menyatakan dia bersalah dan kemudian putusannya itu dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap. Paling tidak kita bisa menemukan itu di beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum acara hukum pidana dan di beberapa perundang-undangan tindak pidana khusus lainnya. Sahabat, jadi apa yang sedang diperankan oleh, kita sebut saja Nikita Mirjani itu
bisa saja mempunyai dua sudut pandang. Kita bisa kategorikan ia sedang melakukan perannya sebagai masyarakat yang mendorong pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketika kita masyarakat menengarai adanya dugaan tindak pidana. Tetapi jika itu kemudian dilakukan tidak proporsional, offset lah begitu, mungkin saja ketika kita menggunakan diksi yang kurang tepat bisa kemudian bergeser sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas presumption of innocence. Ada juga faktor yang harus kita perhatikan sebagai pegiat media, termasuk media sosial. Kita juga harus menghindarkan adanya trial by the media atau trial by public opinion. Bisa saja ketika proses tahapan dalam sistem peradilan pidana itu sedang berlangsung, maka kita juga harus menahan diri, atau sekalipun ketika kita memberikan analisis itu haruslah menggunakan pilihan-pilihan kata yang tidak kemudian mengarah kepada penghakiman di luar sidang dengan misalnya penghakiman oleh opini publik, penghakiman oleh media. Sahabat, saya pikir dua hal ini tentu saja bisa menimbulkan pandangan yang berbeda satu dengan lain, tergantung bagaimana kemudian kita melihat dan memposisikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya analisis pada malam ini bersama dengan suara yang saut menyaut di hampir tengah malam ini. Izinkan Otong Rosadi menyampaikan salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.